Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Fiora sebagai dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam marilah kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi kami yang berjudul konteks teks laporan. Saya Laili Nahdiati sebagai moderator, Hairina sebagai pemateri 1, Muhammad Iksan Febrianto sebagai pemateri 2, dan Nurliza Fadila sebagai pemateri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konteks teks laporan. Yang pertama itu definisi dari teks laporan. Laporan adalah suatu bentuk penyajian informasi yang berdasarkan fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan terhadap informasi tersebut. Yang kedua itu ada fungsi teks laporan. Teks laporan merupakan alat komunikasi dalam suatu organisasi untuk menyampaikan data-data fakta secara rinci. Di samping itu, laporan juga sebagai alat dalam melaksanakan tugas atau fungsi perencanaan, perorganisasian, pengambilan keputusan, dan pengendalian. Yang ketiga itu ada struktur teks laporan. Secara umum, teks laporan itu tersusun menjadi dua bagian. Yang pertama, ada pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum terletak pada awal teks yang berupa pernyataan-pernyataan umum yang disampaikan untuk mengarah atau mengantarkan pembaca kepada pembahasan atau hal yang akan dilaporkan. Yang kedua itu ada aspek-aspek laporan. Bagian ini mengandung poin-poin laporan yang disusun berdasarkan klasifikasi tertentu. Baiklah, di sini akan membahas tentang jenis teks laporan. Yang pertama adalah laporan berdasarkan waktu, yaitu laporan berkala adalah laporan yang dibuat secara periodik atau rutin dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah laporan insidental, adalah laporan yang dibuat harus disetujui. Yang ketiga adalah laporan berdasarkan bentuk. Yang keempat adalah laporan berbentuk naskah, adalah laporan yang disampaikan dalam bentuk naskah. Yang kelima itu adalah laporan berbentuk memo, adalah laporan yang ditulis menggunakan memo, meminta isi laporan pokok pendek. Yang keenam itu adalah laporan berdasarkan penyampaian. Yang ketujuh ada laporan visual disampaikan oleh penglihatan, contohnya disampaikan melalui media, presentasi, atau PowerPoint. Yang manfaat teks laporan. Teks laporan mempunyai banyak manfaat, tidak hanya bagi peneliti atau pelaksana kegiatan, tetapi juga bagi pihak yang menerima laporan. Menurut Nurwardani DKK, laporan penelitian dan kegiatan mempunyai 4 fungsi. Yang pertama adalah sebagai sumber informasi bagi pembaca atau orang yang berkepentingan. Yang kedua itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelapor kepada atasan, sponsor, atau membaca bahwa penelitian dan kegiatan telah dilaksanakan. Yang ketiga itu ada sebagai saran untuk melakukan pengawasan kepada peneliti dan pelaksana kegiatan. Yang keempat sebagai bahan pertimbangan keputusan mengenai sesuatu. Kedua, model teks laporan penelitian. Teks laporan penelitian adalah uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses kegiatan penelitian. Yang A, para ilmuwan, karena dengan penemuan melalui penelitian maka ilmu pengetahuan akan bertambah menjadi luas. Yang B, pemerintah, birokrat, atau pengambilan kebijaksanaan yang lain, informasi yang diperoleh dari penelitian akan bermanfaat bagi penentuan kebijaksanaan, sehingga daya dukung kebijaksanaan yang lain, informasi yang diperoleh dari penelitian akan bermanfaat bagi penentuan kebijaksanaan. Yang C, masyarakat luas, baik secara perorangan maupun kelompok. Ada informasi dari penelitian ini
inilah makanya kehidupan manusia menjadi lebih dipermudah. Sekalipun isi dari laporan garis besarnya sama dan inti laporan selalu merupakan sesuatu yang ditonjolkan. Namun, wujud penampilan laporan penelitian mempunyai variasi kerangka sesuai dengan ketentuan dari lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian. Yang ketiga ada model teks laporan kegiatan. Teks laporan kegiatan adalah teks yang disusun setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Teks laporan ini dibuat oleh sekelompok atau perorangan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Teks laporan ini digunakan sebagai bahan penanggung-jawaban kepada pemberi mandat, atasan, ataupun sponsor kegiatan tersebut. Adapun kerangka laporan kegiatan itu pertama ada judul, yang kedua ringkasan, yang ketiga bab 1 pendahuluan, yang keempat latar belakang kegiatan, yang kelima objek kegiatan dan strategi pelaksanaannya, yang keenam tujuan kegiatan, yang ketujuh bab 2 deskripsi kegiatan, yang kedelapan nama kegiatan, yang kesembilan lokasi, yang selanjutnya waktu, yang selanjutnya lagi ada pelaksana, yang selanjutnya lagi ada bab 3 pelaksanaan kegiatan, yang selanjutnya ada bab 4 menutup, yang selanjutnya ada simpulan, dan yang terakhir itu adalah saran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliza Fadila. Di sini saya akan membawakan materi tentang yang pertama, yaitu hubungan genre pada teks laporan penelitian. Yang kedua yaitu hubungan genre pada teks laporan kegiatan. Masuk kita yang pertama, yaitu hubungan genre pada teks laporan penelitian terbagi 5. Yang pertama itu abstrak. Abstrak merupakan bagian yang sangat penting dalam laporan penelitian. Pada laporan penelitian, abstrak adalah genre mikro yang berisi ringkasan seluruh penelitian yang dilaporkan. Abstrak disebut juga ringkasan atau intisari. Yang kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan adalah isi tahapan pada laporan penelitian dan pada proposal penelitian pada dasarnya sama. Oleh sebab itu, genre mikro yang digunakan untuk ungkapan tahapan pendahuluan dan penutupan relatif sama, yaitu eksposisi atau mengikuti deskripsi. Pelaksanaan dari rencana yang sudah dikerjakan sehingga modalitas dan penunda waktu yang sangat digunakan menggambarkan waktu lampau. Yang ketiga yaitu landasan teori atau tinjauan pustaka. Terbagi 2. Yang pertama, landasan teori yang menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan itu dan penelitian sebelumnya. Genre mikro yang digunakan adalah ulasan atau review. Yang masuk kita yang keempat yaitu metodologi dan penelitian. Genre yang meliputi laporan, rekom, dan prosedur deskripsi yang digunakan untuk mendeskripsi data. Yaitu rekon adalah digunakan untuk menyatakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat penelitian berlangsung. Sedangkan prosedur yaitu untuk menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian. Sekarang yang kelima yaitu yang terakhir, hasil penelitian dan pembahasan. Hasilnya yaitu tahapan penelitian dan pembahasan terdiri dari 2 hal yang berbeda. Yang pertama, genre mikro yang digunakan untuk mengungkapkan tahapan hasil penelitian.
Yang kedua yaitu pembahasan adalah deskripsi dalam diskusi. Masuk kita yang kedua, hubungan genre yang kedua pada teks laporan kegiatan, yaitu laporan kegiatan mengandung unsur yang saling berhubungan, yaitu ringkasan, pendahuluan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan penutupan. Manfaat teks laporan yaitu mempunyai banyak manfaat, tidak hanya bagi peneliti atau pelaksana kegiatan, tetapi juga bagi pihak yang menerima laporan. Menurut Nurwadani DKK mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, sebagai sumber informasi bagi pembaca atau orang berkepentingan. Yang kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelapor kepada atasan, sponsor, atau pembaca bahwa penelitian dan kegiatan telah dilaksanakan. Yang ketiga yaitu sebagai saran untuk melaksanakan pengawasan kepada penelitian dan pelaksana kegiatan. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan keputusan mengenai sesuatu. Sekian dan terima kasih. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.